Poin yang paling penting di video ini adalah atau di saat memperbaiki amplifier atau speaker aktif itu adalah pada waktu pengetesan, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kerusakan beruntun atau kerusakan berulang-ulang. Jadi ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agan Usman Channel. Di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat ya. Di tengah pandemi ini, selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi agar kita selalu fit. Oke, harapan saya semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang saat ini sakit, yang saat ini hari ini sakit segera semoga cepat sembuh. Di video kali ini sengaja nih saya potong ya, saya potong hanya untuk bagian poinnya saja biar durasinya nggak terlalu panjang, nanti kalau terlalu panjang bosan ya nontonnya. Jadi ini speaker aktif ini datang dengan keadaan terbakar. Ini sudah saya perbaiki semua, sudah saya ganti semua part-partnya yang kosong atau yang mati. Secara saya lihat dari avometer saya itu sudah saya ganti semua. Nah, poin yang paling penting di video ini adalah atau di saat memperbaiki amplifier atau speaker aktif itu adalah pada waktu pengetesan, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kerusakan beruntun atau kerusakan berulang-ulang. Jadi ini tipnya. Yang pertama, kita potong jalur plus ya, plus yang ini, jalur yang plus terlihat ya, ini yang plus. Kemudian ini jalur yang min nanti yang ini kita potong. Nah, yang ini, oh yang di sini sebelum masuk ke R ya. Oke, jadi ini saya potong dulu. Jadi ini fungsinya supaya saat pengetesan part yang sudah kita ganti aman. Jadi tidak mungkin walaupun nanti ini masih ada yang rusak tidak jebol gitu ya. Tujuannya cuma itu. Jadi ini untuk mengantisipasi kerusakan beruntun atau kerusakan berulang. Karena ini sering terjadi ya. Baik pemula maupun yang lama, kadang-kadang hal seperti ini sering disepelekan. Karena terus sudah kadang-kadang kalau untuk yang senior itu sudah pede ya, oh ini udah positif bagus, jadi tidak di waktu pengetesan langsung colok ternyata masih jebol. Saya pun sering seperti itu pas kondisi males sekali motong jalur ya, langsung saya tes uji coba jebol itu sering gitu. Jadi ini antisipasinya di sini. Nah, ini kita potong. Kita tes dulu apakah masih ada connect, apakah masih connect. Ini masih connect ya, berarti belum putus, masih ada yang nyambung, masih ada yang nyambung. Kecil saja ya, tidak perlu lebar-lebar ya, yang penting jalurnya putus seperti ini. Nah ini udah putus ya. Terus yang jalur plus, yang ini jalur plus. Jadi yang jalur untuk plusnya malah sudah putus ya. Nah setelah kita putus, di sini tujuan pemutusan ini adalah untuk memasang air fuse. Jadi tujuannya supaya aman ya. Kalau kita pasang air fuse, di sini nanti andai kata ada kegagalan, itu paling hanya air fuse yang terbakar. Karena speaker aktif pada dasarnya adalah tegangannya lumayan tinggi ya, speaker aktif ataupun power amplifier yang menggunakan catu daya simetris ya, catatannya ya. Nah, ini kita koreksi dulu untuk
memasang air fuse. Terlihat ya, saya zoom, saya pas supaya terlihat. Loh, kegedean ya. Ya. Jadi ini jadi speaker, dengan catatan speaker jangan langsung dipasang ya. Kabel speaker harus langsung diputus dulu. Speaker harus diputus dahulu. Jadi tidak ini kabel speaker saya putus dulu. Jadi tidak saya pasang. Kabel speaker tidak saya pasang. Oke, sekarang kita ambil air fuse. Kita menggunakan resistor 10 ohm untuk dijadikan sebagai fuse ya. 10 ohm 2 biji. Jadi ini hukumnya wajib ya. Makanya saya selalu sediakan resistor 10 ohm. Bentar. Ini sudah ada yang sering saya pakai. Jadi biar nggak boros saya pakai lagi nanya. Jadi kemudian di sini R ini kita pasang di jalur plus dan min sebagai fuse atau sebagai sekring. Nah, seperti ini. Nah, terutama untuk pemula ya. Trik ini sangat sekali berguna. Mungkin kalau yang senior mungkin banyak yang sudah tahu sih ya. Jadi ini tanpa resiko sama sekali. Ketika kita colokkan, kalau ini rangkaian sudah bagus, tidak ada part yang mati, pasti R ini aman. Sekarang kita ambil avometer. Cara pengetesannya seperti ini. Kita ambil avometer seperti ini ya. Terlalu zoom ya. Nah, kita ambil di skala AC 6 volt atau dB. Jadi nanti rekan-rekan bisa memperbaiki kesalahan speaker aktif di rumah sendiri ya. Nah, kita ambil ini sisi ground, yang satunya di speaker ya, sini di jalur speaker out ya, output speaker. Terus kita tempelkan begini. Ini sekarang kita coba tes sini ya, seperti ini ya, terlihat ya. Nah ini skala di volt AC. Sekarang kita sentuh inputnya. Nah ini normal ini. Ini kalau di speaker udah bunyi brut gitu. Oke, nah ya, cukup. Jadi begitu sahabat ya. Terlihat tadi ini air fuse ini tidak mengalami kebakaran. Dan ini output dari speakernya sudah ada. Ketika saya sentuh di bagian input, ini sudah tadi jarum di avometer saya sudah bergerak rut seperti itu ya. Ini menandakan bahwa speaker ini sudah bagus. Rangkaian ini part-part yang saya ganti tadi. Jadi transistor ini sudah saya ganti semua. Dioda zener segala macam ya. Ini sudah bagus, artinya ini sudah normal. Ini tinggal kita pasang jalur speaker, terus ini kita lepas, kita sambung seperti semula. Oke, saya pause dulu ya biar nggak terlalu lama, saya sambung dulu. Nah ini jalur speaker sudah saya sambung, kemudian saya lepas air fuse nya ini. Oh ini ternyata masih nyolok, belum saya cabut. Ya udah seperti ini ya. Kemudian kita sambung kembali untuk jalurnya ya. Cukup seperti ini saja. Ini kita simpan untuk nanti kita perbaiki berikutnya. Jadi begitu sahabat ya.
Jadi apabila sahabat mau memperbaiki speaker aktif sendiri dengan persyaratan yang penting punya speaker aktif ataupun power ampli yang menggunakan OCL, power OCL atau power transistor, syaratnya Anda harus punya avometer, punya solder. Itu bisa memperbaikinya sendiri ya di rumah, tanpa harus dibawa ke tukang servis. Caranya seperti itu untuk titik amannya. Jadi walaupun nggak usah takut, kita ganti, kemudian kita pasang air fuse, tidak akan merusaknya bagian yang lain. Yang hanya rusak hanya air ini. Jadi siapkan saja air 10 ohm ini yang banyak ya, air 10 ohm ya, 10 ohm setengah watt. Siapkan saja yang banyak di rumah. Oke, itu saja. Kita tes dulu ya, oh ya, dan satu lagi sahabat ya, perlu menjadi catatan sebelum disambung jalur speaker yang ini tadi ya, itu harap dicek speaker, kondisi speaker dulu, dicek pakai avometer ya, itu pakai skala kali 1. Itu seharusnya kalau speaker 1 itu 8 ohm ya, kalau 2 speaker di paralel berarti 4 ohm. Artinya masih ada ohmnya lah di sini, jangan sampai nanti speakernya ternyata konslet atau gimana. Karena kerusakan speaker aktif ataupun power amplifier itu sering terjadi karena faktor rusaknya speaker. Jadi itu catatannya ya, harap tadi ditambahkan ya untuk yang tadi. Nah, setelah dicek semuanya, baru aman semuanya, baru kita pasang dan kita uji coba seperti yang tadi. Kita tes pakai sinyal aja. Udah normal ya. Nah, ini udah saya tes di posisi radio ya. Kita pegang, aman, dingin ya. Oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Maaf agak lama. Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan nanti untuk rekan-rekan yang ingin memperbaiki sendiri speaker aktif di rumah atau power amplifier sendiri di rumah. Trik rahasianya hanya di sini supaya aman ya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu ketika ada yang dicurigai rusak, kita cabut, ganti. Kemudian kita tesnya pakai R ini, itu nanti relatif aman. Kalau R, catatannya ya, kalau R ini resistor fuse ini masih terbakar berarti masih bermasalah. Tapi ketika R ini sudah tidak terbakar dan kita tes seperti tadi ya, di output speakernya sudah ada sinyal output, artinya sudah normal. Itu saja catatannya. Mudah-mudahan saya berbagi rahasia ini bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini segera subscribe ya, biar gak ketinggalan video-video yang lain. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.